Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat datang di Minan Ahmad Official. Pada kesempatan kali ini saya akan bikin vlog tentang rute ke JLS Tulungagung bagian timur via Pucang Laban. Saya ngambilnya di titik awalnya ya. Ini di Pasar Rakyat Ngunut. Pukul setengah 7-an. Jadi dari Pasar Ngunut ambil kiri. Kalau dari arah Blitar ambil kiri, dari arah Trenggalek atau Tulungagung Kota ambil kanan ya. Lalu kita lurus ke selatan, nanti sampai mentok ya kawan-kawan. Jadi mengapa tadi saya katakan Tulungagung Timur, karena menurut saya ini pribadi, JLS yang ada di Tulungagung ini kan ya terdiri atas 4 kecamatan yang notabene terbagi atas 2 wilayah, timur dan barat, yang mana untuk di bagian timur itu mencakup dari kecamatan Pucang Laban dan Kalidawir, sementara di bagian barat mencakup di kecamatan Tanggung Gunung dan Besuki. Oleh sebab itu saya katakan yang saya tuju nanti adalah Tulungagung bagian timur, yakni Pucang Laban dan Kalidawir. Kalau secara nama viralnya mungkin menyebutnya JLS Sine Delodo. Sine itu adalah pantai dari kecamatan Kalidawir, sementara Delodo itu adalah pantai dari kecamatan Pucang Laban. Seperti itu. Sebelum lebih lanjut, kiranya berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha. Innallaha ghafurur rahim. Amin. Setelah berdoa bolehlah subscribe, like dan komen dulu. Bukan paksaan. Karena ketika agama saja tidak ada paksaan dalam menganutnya, maka memaksakan sesuatu di lain agama sama halnya menistakannya. Oke, masuk. Oke, untuk kali ini saya setupnya pakai, untuk kamera GoPro Hero 5, untuk motor saya pakai CRF modif Supermoto, helmet pakai JPX tipe cross. Itu aja sih. Mungkin dari teman-teman udah pernah ke JLS, cuma saya yakin rata-rata lewatnya via Kalidawir, karena yang viral kemarin kan bukitnya itu kan, Bukit Sine View namanya kalau nggak salah. Dan itu letaknya memang pas di JLS Kalidawirnya, dekat di pantai Sinenya. Jadi kalau lewat Kalidawir memang cepat. Nah, mungkin dari video ini teman-teman yang belum tahu ternyata ada jalur lain untuk ke sana, yakni via Pucang Laban, bisa jadi wawasan baru, pengetahuan baru yang nantinya bisa buat apa ya? Buat apa namanya? Buat pandangan, biar ke sana nggak bingung. Jadi nanti seperti apa rutenya, terus kemudian jalannya, terus jauhnya, nanti simak aja. Tapi kalau teman-teman tanya lebih cepat mana sih kalau lewat ke JLS, lewat Kalidawir atau lewat Pucang Laban, kalau itu sebenarnya
tergantung sih kalau menurut saya. Teman-teman ini tujuannya mau kemana? Kalau memang ke JLS saja, terus teman-teman domisilinya dari timur, misalnya dari Blitar ataupun dari Kecamatan Rejo Tangan atau dari Malang, ya tentu akan lebih cepat lewat Pucang Laban. Kalau tujuannya JLS loh ya. Kalau memang tujuannya ke JLS View yang bukit itu, dan domisili teman-teman dari barat, misal dari Trenggalek atau dari Tulungagung Kota, tentu akan lebih cepat kalau lewat Kalidawir. Nah, ini titik kedua, Pasar Panjurjo ya. Pasar Panjurjo kita ambil kiri. Nah, ini yang jangan sampai perlu diingat-ingat ya. Dari Pasar Panjurjo ambil kiri sedikit saja, terus pertigaan kita ambil kanan. Karena kalau teman-teman nanti ke Blabasan, jauh sekali nanti. Ini kita ke selatan terus sampai mentok juga. Oke, melanjutkan yang tadi. Jadi untuk jauh atau tidaknya itu tergantung bagaimana teman-teman domisilinya, terus kemudian tujuannya gitu. Nanti saya bilang Pucang Laban ini rute yang paling cepat, terus dibilangnya saya nipu, mana cepet ternyata lama. Tahu-tahu yang bilang lama rumahnya Kalidawir, ya jelas lama dia. Rumah Kalidawir, domisili Kalidawir, lewatnya Pucang Laban, jelas lama. Bukan kayak gitu ya. Jadi cepet, saya katakan cepet karena memang domisili saya di timur, saya di Rejo Tangan, dan tujuan saya memang bukan ke Bukit View-nya itu tadi, bukan ke Bukit View-nya tadi, tapi ke JLS-nya. Kalau ke JLS-nya kan mau dimulai dari timur atau dari barat kan nggak apa-apa gitu. Terus juga yang jadi ketergantungan itu dari teman-teman juga. Kalau menurut saya, kalau memang teman-teman itu niatnya liburan, harusnya memakai rute yang agak jauh dan membutuhkan waktu yang lama itu bukan jadi masalah. Karena ketika sudah mengatakan saya liburan, berarti saya memang dalam kondisi waktu yang luang, dalam kondisi memang tidak ingin cepet-cepet, bukan seperti berangkat kerja. Kalau berangkat kerja kan dikasih rute yang lebih jauh, tentulah nggak setuju. Kalau memang niatnya dari awal sudah liburan, meskipun rutenya lebih jauh, waktunya lebih lama, kan ya nggak masalah gitu. Kan niatnya memang liburan. Justru malah seneng karena banyak yang dikunjungi, banyak yang diketahui gitu. Jadi ini ngevlog pertama saya, ceritanya gitu ya teman-teman. Saya ingin bikin vlog itu tentang pariwisata, khususnya di Tulungagung, umumnya di Indonesia gitu ya, tentang rute, terus tentang ya intinya explore lah gitu. Berhubung saya ini orang Tulungagung, jadi ya cara menghormatinya ya harus mengeksplor kotanya sendiri dulu gitu. Baru nanti kalau Tulungagung sudah selesai, nanti dilanjutkan ke kota lain kayak gitu. Nah, ini sampai di Pasar Tenggong, ambil ke kanan. Jadi titik-titiknya kalau teman-teman mau hafalin, Pasar Ngunut ke selatan, lalu ketemu Pasar Panjer ke kiri atau ke timur sedikit, lalu pertigaan belok kanan, lurus sampai mentok ketemu Pasar Tenggong, ambil kanan lagi, ikuti jalan ya.
jalan masih relatif sepi ya teman-teman, karena masih setengah 7, jadi belum banyak aktivitas. Truk tebu pagi-pagi sudah ngangkut. Tapi memang untuk truk tebu sendiri dia sering beroperasi kalau nggak pagi ya sore ya teman-teman ya. Karena kalau di logika memang truk tebu itu kan muatannya berat, terus jalannya juga nggak bisa cepet kan, otomatis gesekan terhadap aspal, ban terhadap aspalnya semakin lama. Makanya mungkin mereka mengangkutnya di pagi hari atau di sore hari karena memang mencari di mana aspal itu tidak panas. Mungkin sepertinya kayak gitu. Karena rada susah kalau siang-siang ketemu truk tebu berderet-deret, susah nyalipnya. Ada ciwi-ciwi guys. Nah ini jadi pertanda 1, 2, 3, keempat ya. Ini ada pom mini atau Pertasop, kita ambil kiri. Ini adalah jalan menuju Kecamatan Pucang Laban. Nanti kita akan ngelewatin Kelok 9 ya teman-teman. Kelok 9 itu adalah sebutan untuk jalan yang keloknya ada 9. Di sini nyebutnya Luk Songo kalau di sini. Kalau bahasa Indonesianya Kelok 9. Salah satu yang bikin saya suka lewat Pucang Laban daripada Kalidawir adalah jalannya yang relatif lebih mulus daripada lewat Kalidawir. Dan di sini pun tidak seperti yang viral kemarin di Kalidawir masalah tiket masuk itu ya. Di sini nggak ada. Kemarin kan viral, mau ke JLS saja harus bayar tiket masuk ke pantai sini, padahal kan niatnya nggak ke pantai sini gitu. Kalau di sini nanti nggak ada loket masuk kayak gitu, nggak ada. Karena untuk pantainya di Pucang Laban itu pintu masuknya di samping jalan JLS itu loh, nggak kok sebelum kayak jalan di sini, kayak jalan ini terus ada loket baru masuk JLS, itu enggak. Oke. Masih ngeboh-ngeboh masih. Seperti ini jalannya. Matic pun ini nggak apa-apa kalau lewat sini. Yang penting kalau Matic pandai-pandai mainin rem aja biar nggak ngelos. Kalau untuk mobil boleh, aman sekali. Hanya saja nanti setelah kita melewati Kelok 9 rada jauh, nanti ada tanjakan yang agak tinggi ya teman-teman. Tapi hanya satu aja, hanya satu tanjakan itu kalau lewat sini, lewat Pucang Laban. Setelahnya nggak ada, relatif landai-landai. Kalau di lewat Kalidawir ada juga tanjakan namanya Gajah Mungkur, cuma satu itu tanjakannya. Tapi di sana saya terakhir
lewat sana itu semingguan. Jalannya sudah relatif berlubang gitu. Jadi nanti ketika melewati tanjakan setelah kelok 9, tanjakannya namanya Kali Jirak kalau di sini nyebutnya. Teman-teman perlu hati-hati kalau lewat sana karena banyak yang mundur, khususnya teman-teman yang kesini pakai mobil LCGC yang FWD, yang penggerak roda depan, karena penggerak roda depan itu untuk nanjak kurang bagus ya. Sebenarnya kuat, cuma nggak sekuat RWD, penggerak roda belakang. Ya seperti kita ketahui gaya fisika mungkin ya, ilmu fisika mungkin, yang mana menarik sama mendorong itu tentu lebih berat menarik. Saya nggak tahu kenapa mobil sekarang pakainya FWD. Apakah masalah untuk menekan biaya produksi, atau memang zamannya memang sudah pakai FWD semua, saya nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi masih menyukai mobil yang RWD atau penggerak roda belakang. Nah ini salah satu keloknya. Tadi sudah mulai tapi saya lupa gak bilang. Jadi ini salah satu kelok yang saya sebutkan tadi. Kalau malam hari gimana Mas? Kalau malam hari di sini, kalau teman-teman tanya keamanannya dari sisi begalnya, di sini nggak ada teman-teman. Di Tulungagung ini nggak ada, hampir nggak ada. Insya Allah saya nggak berani memastikan. Nanti teman-teman minta tanjukan saya, pertanggungjawaban saya kalau misal ada. Tapi nggak ada, sebenarnya nggak ada. Kalau masalah hantu, nah itu saya nggak tahu ya, karena itu alam metafisika. Jadi logika saja sih tidak bisa menyampai ke sana. Kalau saya bilang menarik kesimpulan, nanti malah nggak jelas. Yang pasti kalau saya meyakini bahwa alam gaib itu ada, terus makhluk selain manusia itu ada, dan dia lebih dulu di bumi. Jadi baiknya ya permisi, itu aja. Yang penting kita nggak ganggu, mereka nggak akan ganggu, itu aja sih. Karena kalau malam nggak ada penerangan di sini teman-teman. Kalau ramainya masih ramai kalau malam. Nah, banyak orang jogging ini. Jadi di sini juga spot untuk jogging ya teman-teman. Sepeda jogging. Nah ini jalannya mulai sedikit berlubang, tapi nggak banyak. Kalau di Kalidawir sendiri lebih banyak ya teman-teman. Nanti pas pulangnya saya kasih tahu gimana kalau lewat sana itu jalannya kayak gimana, tanjakannya kayak gimana. Nah ini kita sudah masuk desa wisata Demuk, Kecamatan Pucang Laban. Setelah tanjakan kelok 9-an tadi, kita sudah tinggal ambil lurus saja, ikuti jalan kayak gitu. Desa ini aneh ya teman-teman. Saya
Pertama kesini tuh kaget, ini desa di pegunungan tapi kok bisa sedatar ini daratannya gitu, tanahnya nggak kayak rumah-rumah di pegunungan di daerah lain gitu loh, yang nampak banget kalau ini di daerah pegunungan. Ini datar saja loh teman-teman. Bahkan lucunya lagi, dulu waktu musim penghujan sini bisa banjir, padahal jelas-jelas ini di pegunungan tapi bisa banjir. Mungkin nanti ada teman-teman yang dari desa sini bisa menjelaskan. Ini masih ngantri banyak ini truknya. Truk tebu ini juga aneh loh teman-teman. Anehnya kayak gini, yang dari timur, misal tebu dari Malang, dari pokoknya bagian timur lah, ini anehnya malah diangkut ke barat, ke Tulungagung. Sementara yang dari Tulungagung itu diangkut ke timur, yang dari barat diangkut ke timur. Jadi saya dulu kan pernah kerja nyopir gitu, jadi ketemu truk tebu ini aneh gitu loh, yang dari timur kok dibawa ke barat, yang dibawa dari ke timur. Tapi kalau nggak gitu mungkin sopir nggak akan bisa bekerja ya teman-teman. Desa kedua kita masuk di desa Sumber Dadap Sentra Mebel. Kalau lewat sini kan jalannya enak teman-teman, jalannya enak, luas. Ada ibu-ibu guys. Terus gak begitu ramai. Ini kita masuk wilayah pasar apa namanya ini ya, pasar Puser ya teman-teman, pasar Puser desa Sumber Dadap. Nah ini ada pertigaan, kita lurus saja teman-teman. Kalau ke timur mungkin ke arah Blitar mungkin. Tebu lagi ya teman-teman.
Udah kayak San Mori tertebu nih. Asik. Sama-sama supermoto tuh teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman pakai supermoto ke sini biasanya kalau pakai supermoto kan ukuran gear belakangnya dikecilin. Kalau terlalu kecil mungkin nanti rada berat ya naiknya ke tanjakan yang saya sebutkan tadi loh, kali Jira itu tadi. Kalau kuatnya kuat, mungkin main persnelengnya, main giginya agak lebih kecil. Misal di saya gigi 2 atau 3, di punya teman-teman pakai gigi 1. Kebetulan saya pakai gigi 36 kalau nggak salah ya. 36 mau berapa ini, lupa sih. Soalnya dulu pernah saya bawa ke Bromo itu buat naik agak susah. Mau persneleng 1 itu napasnya kependekan, mau persneleng kedua itu kayak ngayun gitu naiknya. Pemandangannya kayak gini teman-teman. Kalau lewat sini indah pemandangannya. Kalau teman-teman pernah lewat jalur Ponorogo, mungkin hampir sama ya. Jalannya lebar, enak, pemandangannya juga bagus. Kalau lewat sini susahnya itu teman-teman, kalau depan ada truk jadi rada susah untuk mendahului karena kan nggak nampak gitu. Makanya biasanya kalau truk angkutan atau motor-motor yang dipakai di pegunungan itu lampu di sebelah kanan, kalau nggak salah ya, lampu di sebelah kanan itu cenderung ngedim gitu loh, pakai jarak jauh gitu, biar lawan arahnya itu bisa tahu, oh di depan ada mobil pas di tikungan gitu, kayak gitu. Mulai rame karena anak-anak sekolah mulai berangkat ya teman-teman. Tanjakan Kali Jiraknya mana mas? Tanjakan Kali Jirak nanti dimulai setelah melewati jembatan ya teman-teman. Nanti kalau sudah melewati jembatan barulah itu adalah tanjakan Kali Jirak yang terkenal sangat tinggi dan banyak membuat kendaraan mundur ya teman-teman. Kendaraan angkutan maksud saya, kalau kendaraan biasa jarang.
adik-adik pramuka ya guys ya. Aduh, Desa Superbendo ya teman-teman. Desa ketiga kayaknya. Demuk Sumber Dadap Superbendo. Nah, ini kita akan melewati tanjakan Kalijerak ya teman-teman. Kita salip aja gak apa-apa nih. Tanjakan inilah yang terkenal bikin banyak angkutan muatan mundur. Nah, ini tanjakannya lumayan guys. Jadi nanjak belok nanjak terus, nggak ada turunannya, masih nanjak lagi nih. Nanjak terus. Nah, baru agak dataran, masih nanjak lagi itu di depan. Jadi tak ayal tanjakan ini seringkali bikin korban gitu. Tapi jangan kemudian teman-teman berpikir, oh enggak mau lah lewat Calaban, tanjakannya ngeri. Sebenarnya enggak terlalu ngeri teman-teman. Kalau teman-teman bisa ngatur, kalau main motor persnelengnya, kalau motor metik dengan ancang-ancangnya, sebenarnya bukan masalah yang terlalu besar. Kecuali teman-teman bawa muatan banyak, nah itu perlu dipikirkan kembali. Apalagi mobilnya pakai yang LCGC FVD, penggerak roda depan, terus bawa full penumpang, nah itu mending difikirkan kembali lah. Yaitu tadi karena FVD sistemnya itu narik, jadi ya rada berat gitu loh buat najak, apalagi muatan penuh. Kalau saya sih punya keyakinan ya teman-teman, kalau jalan di pegunungan itu yang kayak curam-curam gitu, itu bikinannya orang pribumi. Sementara yang berkelok-kelok itu sisa dari penjajahan Belanda atau Jepang kayak gitu. Karena orang pribumi itu mikirnya Jogja, dijujuk saja kayak gitu. Jadi nggak mau berbelit-belit kelamaan. Jadi kalau tanjakannya mesti ekstrim kayak gitu. Nah ini ada Gapura masuk desa mana ini. Nah ini kalau teman-teman di jalur ke Kalidawir ke sana, kanan ini tadi jalur ke Kalidawir. Kalau teman-teman misal merasa wah kejauhan nih lewat Calaban, atau memang mau mampir ke kerabatnya yang kebetulan rumahnya Kalidawir, bisa lewat alternatifnya belok kanan tadi, nanti tembusnya ke Kalidawir, jalur yang Kalidawir. Ini belok kiri kalau nggak salah, ini tembusnya ke Blitar juga. Pertigaan Cupeturang mungkin, patung orang ding.
Jalannya sedikit berlubang ya teman-teman, bergelombang maksudnya, tapi masih dalam kategori wajar sih. Mungkin nanti waktu hampir sampai ke JLS-nya itu jalannya ada sedikit rusak, tapi nggak banyak kok teman-teman. Mungkin hanya 200, nggak ada 200 meter kayaknya, sedikit ya. Kita maklumi lah, namanya juga Indonesia kan, jalannya kayak gitu. Pokoknya ini teman-teman ikuti jalan aja, lurus aja. Untuk Pak Polnya gimana Mas? Di sini itu teman-teman nggak ada yang namanya, kalau di daerah saya namanya cegatan gitu. Itu loh, operasi apa namanya ya? Operasi apa? Kayak operasi Semeru gitu loh. Meskipun Pucanglaban ini tergolong kecamatan, tapi setahu saya nggak pernah ada operasi di sini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin notabene belum punya SIM atau nggak bawa helm, ya kalau lewat sini aman-aman aja. Pun kalaupun lewat Kalidawir pun juga nggak ada operasi cegatan, nggak ada kayak gitu. Ada CB ya teman-teman, CB guys. Nah, beberapa jalannya berlubang. Nanti saya juga akan niatannya setelah ini saya akan bikin video tentang titik nolnya JLS Tulungagung Timur. Jadi perbatasannya sama Blitar itu loh, itu apakah sudah tembus atau belum gitu. Nanti saya bikinkan videonya. Terus kedua, saya juga bikin video nanti tentang pantai-pantai apa saja yang ada di JLS Tulungagung Timur. Jadi sifatnya itu explore, tapi nanti beberapa video mungkin sifatnya continue teman-teman. Maksud saya, misal kayak hari ini saya ke rutenya tentang rute JLS ke via Pucanglaban. Nah nanti setelah selesai, terus untuk video kedua yang tentang titik nol Tulungagung JLS Timur itu, saya nggak mulai dari rumah, tapi mulainya dari video ini tadi berakhir kayak gitu. Jadi sifatnya continue gitu. Kalau mau paham alurnya ya harus nonton video yang pertama kayak gitu. Nah ini saya katakan tadi, jalannya agak rusak tapi nggak banyak.
seperti ini teman-teman. Wisata itu plus minus gitu. Semakin banyak dikunjungi, tentu ada yang dikorbankan kayak jalan. Lama-lama kan rusak karena banyak yang melewatinya. Oh, alhamdulillah telah terlewati ya. Saya katakan jalan yang sedikit rusak itu tadi ya teman-teman. Mungkin itu sekitar berapa ratus meter gitulah, nggak banyak. Nah ini sudah dekat kita. Nah teman-teman bisa lihat Pantai Kedung Tumpang, Pantai Pacar, Pantai Molang, Pantai Kelinci. Jadi lewatnya di sini, ambil kiri ya teman-teman. Nah kalau teman-teman udah lewatin jalan cor ini, nah ini jalur menuju JLS Tulungagung Timur. Udah kalau sampai sini nggak perlu pakai map, matikan apa, sudah sampai karena jalurnya cuma satu ini. Kelebihannya kalau teman-teman lewat sini itu teman-teman, di Kalidawir itu pantainya cuma satu, yaitu sini itu tadi. Sementara di Bejanglaban itu pantainya banyak teman-teman, mulai Molang, Kedung Tumpang, Delodo, Pantai Pacar, terus ada beberapa pantai lagi yang belum familiar gitu. Jadi kalau teman-teman startnya lewat sini bakal bisa melewatin pantai-pantai yang saya sebutkan tadi, dan nanti berakhirannya di pantai sini. Jadi kalau teman-teman yang tujuannya mau ke sini, lewat sini pun nggak masalah gitu loh. Sepi sekali kalau lewat sini. Saya kebayang kalau lewat sini malam-malam ya teman-teman, nggak ada penerangan, tersepi. Kalau masalah hantunya sih saya nggak takut teman-teman. Jadi masalahnya kalau ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Karena tabini ini di hutan, mau teriak minta tolong sama siapa gitu. Jadi enaknya kalau kesini ya jangan malam lah, kecuali memang teman-teman kenal orang sini, pastinya punya kerabat orang sini yang bisa jadi target gitu, gak apa-apa. Kalau memang teman-teman dari luar, ya itulah, alangkah baiknya hindari malam-malam, kan kita nggak tahu namanya di hutan. Meskipun jalannya cor tapi kayak bergelombang gitu teman-teman. Mungkin sengaja dibuat gitu biar ada daya cengkram gitu mungkin ya, buat pengereman, biar nggak terkesan nggak licin gitu. Ayal banyak truk tebu karena di sini lihatlah teman-teman, hampir semuanya tanamannya tebu teman-teman. Karena memang kalau di pegunungan ini kan tanaman paling aman ya tebu, karena nggak butuh banyak air. Oh ya itu, kalau di JLS masalah sinyal teman-teman. Kalau teman-teman pakai provider Indosat itu di sana nggak ada sinyal teman-teman. Jadi nanti teman-teman ke sana udah foto-foto bagus, terus mau upload bingung nggak ada sinyal. Tapi ada kok, nanti di bagian JLS Cineview yang ada
yang setelah bukit-bukit itu nanti ada warung, di sana ada wifi-nya. Jadi teman-teman bisa numpang wifi di sana sambil makan-makan itu. Wah, itu sudah nampak itu pantainya. Nah, pemandangannya kayak gitu teman-teman. Kalau bis gimana mas? Kalau bis bisa mas lewat sini, cuma ya rada hati-hati karena jalannya cuma segini. Jadi kalau nanti papasan sama mobil ya mungkin sedikit turun ke tanah gitu. Jadi kalau sudah lewat sini sudah minim pemukiman ya teman-teman. Jadi pastikan kalau mau ke sini motor teman-teman itu dalam keadaan prima, baik mesin, baik ban, kayak gitu. Ini ada tambak ya, ini kayaknya namanya tambak sih. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Kita memasuki JLS Tulungagung Timur. Ini dia. Jadi pintu masuknya kayak masuk tol gitu teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah ngetol. Oke, mungkin cukup di sini ya teman-teman. Video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saran sangat diharapkan dari teman-teman untuk saya yang masih pemula ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.